ya dalam konteks Gakumdu ini. Jadi tidak hanya Kejaksaan Agungnya saja, tetapi juga unsur lain yang ada di Gakumdu, yakni Polri dan juga Bawaslu. Ya. Nah, saya ingin bertanya, kalau belum ada juga mengusulkan, apakah Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pokok-pokok instruksi atau apapun namanya terkait dengan mana sih pelanggaran pemilu yang meskipun alat buktinya itu mencukupi, itu pantas untuk diteruskan dibawa dalam proses peradilan. Dan mana yang bisa kemudian diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Ya. Ini yang di periode-periode lalu, karena saya 2 kali menjadi caleg dan jadi, dan sekali tidak jadi. Jadi merasakan itu juga, bahwa kemudian ada yang itu tadi tebang pilih. Nah, untuk mengatasi itu menurut saya ini harus jelas ya instruksinya dari Kejaksaan Agung. Mana yang memang harus didorong. Ini termasuk juga untuk pilkada nantinya. Karena di pilkada terakhir ya masih terjadi, mungkin juga bukan karena saya tidak bersuudon, katakanlah jajaran kejaksaannya di bawah itu dekat dengan partai tertentu atau cakada tertentu, tetapi karena memang memahaminya tentang mana yang harus diproses jalan dan mana yang menurut saya tidak perlu sampai ke pengadilan itu, ya itu tidak cukup jelas. Nah, saya berharap Pak Jaksa Agung itu supaya bisa diperjelas. Karena kalau tidak diperjelas, kita bicara pelanggaran undang-undang pemilu, barangkali dari ada 100 caleg, jangan-jangan sesungguhnya 95 ya, itu melanggar semua, ya, terutama yang terkait dengan politik uang. Dan salah satu yang tidak jelas, sekarang kalau saya lihat dalam konteks misalnya PKPU, karena periode lalu saya ada di Komisi 2, itu adalah tentang kebolehan apa yang boleh diberikan oleh seorang caleg dalam rangka sosialisasi. Ini nanti bisa jadi masalah. Ya. Ada yang memberikan kerudung atau apa mukena, ya itu nggak boleh, termasuk money politik dan lain sebagainya. Iya, sampai harga tertentu, gitu kan? Ya itu. Kalau nggak salah yang sekarang malah nggak dikasih harga deh. Kalau yang dulu harga ada. 5 ton. 80.000. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu dipertegas lagi ke jajaran. Ya. Ada, karena dulu PIP 2009 itu ada caleg PKS yang gara-gara membagikan apa gitu, nilainya apa, itu sampai ke pengadilan gitu. Tapi itu 2009. Ya. Nah, ya lawyernya saya kebetulan waktu itu. Gitu. Ya. Nah, jadi ini yang kita mohonkan, agar penegakan hukumnya betul-betul tentu berkualitas. Ya. Nah, selanjutnya ada hal-hal dari dapil yang terkait keluhan tentang kejaksaan, tapi izinkan saya menyampaikan langsung sajalah, tidak usah di rapat terbuka ini nanti kepada Pak Jaksa Agung. Saya kira hanya itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita masih akan ketemu Pak Jaksa Agung, karena menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 pasal 18 ayat 3 itu kan Kejaksaan Agung yang menjadi kuasa hukum presiden di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita masih akan ketemu Pak Jamintel ya. Saya hanya mengingatkan saja gitu loh. Itu loh. Karena saya sebagai salah satu kemarin-kemarin kuasa hukum DPR ya di Mahkamah Konstitusi, kok dari kejaksaannya malah belum sering-sering muncul kayaknya, gitu loh. Ada, itu bukan, itu sudah jadi pasal Pak Arteria, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Loh yang salah itu PDI yang setuju duluan. Oke, terima kasih. Undang-undang sudah kita buat, sudah kita ketok, menurut Pak Arteria salah gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bukan begitu. Enggak begitu. Iya sudah. Arteria enggak pernah begitu. Arteria orang baik.
Ya, sudah. Oke. Saya kan nggak ngaco-ngaco. Pak Ketua, Guyon, sudah. saya pendapat Ini, Pak, saya nggak pas menyampaikan pendapat fraksi. Pendapat fraksinya Pak Wayan atau siapa aja. Tadi sudah didelegasikan, Pak. Sudah didelegasikan, itu Pak Nurdin ya. Nanti biar nggak ini, saya pribadi aja. Sebentar, ini PKS dulu kan? Nah, PKS dulu. Enggak, ini pribadi tadi ada Pak. Kasih aja bismillahirrahmanirrahim. Dari PDI Pak. Om Fahri oke. Mas, Ya, sebentar. Pak Muhammad. Ya, gimana Dari Pak Nurdin? PD Perjuangan, dari fraksi, akan diberikan oleh Pak Wayan.